Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 1 pada mata kuliah hukum bisnis terkait dengan sistem hukum dan juga sumber hukum. Baik, yang pertama mengenai definisi hukum. Nah, di sini ada beberapa ahli hukum yang menuangkan idenya tentang definisi hukum dalam buku mereka. Di sini salah satunya ada ahli yang bernama E. Utrecht dalam buku Kansil 1977 yang mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Nah, dari beberapa definisi hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, hukum sendiri itu berisi peraturan. Peraturan untuk siapa? Yaitu peraturan untuk manusia atau masyarakat. Yang kedua, peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Nah, mau tidak mau, manusia atau masyarakat tersebut harus menaati hukum itu. Nah, yang ketiga, peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat. Nah, hukum tersebut dibuat oleh suatu badan yang akan disepakati bersama. Yang terakhir, terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Nah, jika masyarakat melanggar hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam hukum tersebut. Selanjutnya mengenai tujuan hukum. Nah, di sini ada juga beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai tujuan dari hukum. Yang pertama ada Said Sampari yang mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat dan ketertiban di dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia akan terlindungi. Lalu yang kedua ada menurut Rousseau Pound. Nah, di sini sebenarnya ada 12 tujuan hukum yang kemudian dipersempit menjadi 4, yaitu yang pertama menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi dalam masyarakat dengan seadil-adilnya sehingga terjadi ketertiban dan keamanan umum. Yang ketiga, untuk memelihara status quo. Yang keempat, mengadakan perubahan dalam masyarakat atau social engineering. Lalu, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum dan Suroso tahun 2000 mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada menurut Apel Doorn dalam bukunya In Leiding Lot de Studie van het Nederlands dan Suroso pada tahun 2000. Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Nah, dari uraian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melindungi kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan di dalam masyarakat. Nah, sudah jelas bahwa dibuatnya hukum adalah untuk mengatur jalannya kehidupan di masyarakat supaya tercipta kedamaian. Dan hukum harus berlaku dengan seadil-adilnya untuk siapa saja. Lalu lanjut mengenai sumber-sumber hukum. Apa itu sumber-sumber hukum? Nah, yang pertama, sumber hukum sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Jadi hukum itu tercipta karena adanya sumber yang terdahulu. Lalu yang kedua, sumber hukum menunjukkan hukum terdahulu menjadi atau memberi bahan hukum yang kemudian. Yang ketiga, sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat, sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Yang terakhir, sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Nah, jadi tadi ya, hukum tercipta karena adanya sumber, adanya sebab yang menyebabkan hukum itu tercipta. Nah, di sini sumber hukum ada dua, yaitu yang pertama sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil. Jadi merupakan faktor pembantu pembentukan hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut.
Yang kedua ada sumber hukum formil, yaitu dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada undang-undang, yaitu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh negara. Nah, hukum sendiri dibuat oleh presiden dan juga DPR kalau di Indonesia ya. Lalu yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang. Nah, jadi pola tingkah laku manusia yang dilakukan secara berulang ini bisa menjadi hukum. Nah, tetapi ada juga syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, perbuatan itu harus sudah berlangsung lama, ya, sudah menjadi kebiasaan di suatu masyarakat yang sudah berlangsung lama ya. Lalu menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Lalu yang ketiga ada akibat hukum jika kebiasaan hukum dilanggar. Walaupun hanya kebiasaan, tetapi jika melanggarnya akan terjerat hukuman juga. Lalu yang ketiga ada jurisprudensi, adalah putusan hakim pengadilan yang mengikuti atau mendasarkan putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Nah, jadi hakim yang menangani sebuah perkara yang sama putusannya mengacu pada putusan hakim terdahulu dengan perkara yang sama pula. Lalu ada juga yang namanya traktat, adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Kalau dua negara disebut bilateral, kalau lebih itu disebut multilateral. Lalu ada juga agreement, yaitu merupakan perjanjian dengan menteri-menteri lain yang hanya disampingkan kepada parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkan kepala negara. Di sini juga ada fase atau tahap traktatnya. Yang pertama ada sluiting, penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan, melahirkan atau menghasilkan konsep traktat atau sluiting sur conde. Lalu yang fase yang kedua persetujuan masing-masing parlemen yang bersangkutan. Dan yang terakhir ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara. Maka dengan itu berlaku untuk semua wilayah di negara tersebut. Setelah itu akan diumumkan peraturan yang baru. Lalu hukum formil yang terakhir ada doktrin, yaitu pendapat ahli hukum. Nah, di sini jika sumber hukum lain tidak memberi jawaban hukum, langkah yang terakhir yaitu mencari pendapat ahli hukum. Lalu selanjutnya mengenai kaidah hukum. Ada dua faktor penyebab lahirnya suatu kaidah. Yang pertama, kaidah hukum yang berasal dari kaidah sosial di dalam suatu masyarakat. Nah, di sini kaidah hukum tercipta dari perilaku di dalam masyarakat atau adat istiadat di dalamnya. Yang kedua, kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam bentuk kaidah hukum, serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial sebelumnya. Nah, misalnya di masa COVID ini ya, dilarang menciptakan kekerumunan, harus memakai masker. Ini salah satu bentuk kaidah hukum yang jika melanggar akan terkena sanksi tentunya. Lalu ada juga asas-asas hukum. Yang pertama ada asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum ataupun perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang bersifat umum. Nah, di sini lebih mengedepankan hukum yang bersifat khusus. Lalu yang kedua ada asas superiori derogat lex inferiori, yaitu
Peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan atau membatalkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Nah, di sini hukum yang lebih tinggi yang dipakai. Lalu yang ketiga, asas lex posteriori derogat lex priori. Pada peraturan yang tingkatannya sederajat, peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama namun bertentangan. Lalu yang selanjutnya mengenai pembidangan ilmu hukum. Nah, yang pertama, menurut bentuknya ada hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Hukum tertulis kalau di Indonesia contohnya Undang-Undang Dasar 45 ya. Sedangkan hukum tidak tertulis itu merupakan keyakinan di dalam suatu masyarakat yang dijadikan sebuah hukum. Lalu menurut sumbernya ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga menurut tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional, hukum internasional, dan juga hukum asing. Yang selanjutnya ada hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Lalu yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu yang ketiga ada hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimanapun juga, kapan saja dan untuk siapa saja di dunia. Lalu yang terakhir ada hukum menurut isinya, yaitu ada hukum privat dan juga hukum publik. Yang pertama hukum privat, hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, contohnya hukum perdata atau hukum dagang, di sini ya hukum bisnis. Lalu yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat pelengkap negara dan hubungan antara negara dengan warga negara. Nah, di sini contohnya ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan juga hukum internasional. Selanjutnya subjek hukum. Di sini ada dua subjek hukum, yaitu manusia dan juga badan hukum. Yang pertama manusia. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum, membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan, dan sebagainya. Nah, di sini hukum ditujukan untuk manusia ya, tentunya agar mereka dapat menaati untuk tujuannya agar tercipta kedamaian di antara masyarakat. Lalu yang kedua ada badan hukum. Nah, di sini bukan semua badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu badan hukum yang memenuhi kriteria, di antaranya satu mempunyai tujuan tertentu, yang kedua mempunyai kepentingan sendiri, yang ketiga mempunyai organisasi teratur, dan yang keempat mempunyai kekayaan yang terpisah. Nah, yang terakhir mengenai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Nah, wujud dari objek hukum adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihai atau dimiliki oleh orang dengan hak atau menjadi objek hak seseorang. Dapat juga dikatakan bahwa benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang lain. Nah, jika hak tersebut direbut oleh orang lain, maka akan dianggap melanggar hukum. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.